kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria, nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, Puji Dia, mari kita puji agungkan nama Tuhan. Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan dan alami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bersama-sama serukan lagu ini. Kemuliaan nyata. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat sore, selamat berjumpa lagi. Oleh karena kasih kemurahan Tuhan, hari ini kita boleh ada di tempat ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita berdoa pada Tuhan dan hati kita melalui atas kasih kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu di dalam hidup kami. Sehingga pada sore hari ini Tuhan, kami boleh berada di tempat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Ya Bapa, sebentar lagi kami mau memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian dan nyembahan kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kami bawa hari ini, biarlah kami membawa dengan hati yang penuh sukacita dan kerinduan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami undang Engkau Tuhan hadir di antara kami, dalam setiap hati kami. Kami berserah Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Haleluya, amin. Saya undang Bapak Ibu untuk hadir berdiri. Kita akan pujian dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Selamat
membawa pujian kami kepada-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat sore. Tuhan Yesus baik. Sebab Tuhan baik, kasih setianya untuk selamanya. Betapa baiknya Engkau Tuhan.
untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya beri waktu dan kesempatan. Monggo. Kalau tidak ada, kita sambil ujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Firman Tuhan pelita bagi
Kami membawa Tuhan. Amin. Kami membawa Tuhan. Yes, terima kasih Kami Bapa. siap mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya. Pakai hamba-Mu ya Yes. Tuhan. Dalam firman yang Yes, disampaikan terima kasih. menjadi berkat setiap pribadi kami. Kami pulang tidak sia-sia. Kami boleh berkat dari Tuhan. Kami berserah Tuhan. Pakai anak-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Terima kasih Bapak. Kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Salam semuanya. Ya, selamat malam. Sugeng Boyo. Luar biasa. Hari ini saya bersyukur ya. Kalau beberapa hari saya datang sini berjumpa dengan saya ini sekarang bisa sehat selalu itu. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur memiliki gembala yang begitu setianya. Saya jadi dengar mama saya dulu ya. Baik, kita akan buka dalam Amsal 3 ayat ke-5. Sambil tayangkan di depan, kita bisa baca sama-sama di depan dan ikuti sesuatu yang ayat yang sering kali kita baca, biar hari menjadi satu kekuatan dalam kita. Kita akan baca sama, ya. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Katakan amin. Haleluya. Ayat yang cukup pendek dari sekian ayat dalam Alkitab. Dan ini yang menulis adalah Raja Salomo, di mana dia pernah bertemu dengan Tuhan dan dia dipercaya membangun bait suci Tuhan. Bahkan Daud pun tidak diperkenankan membangun bait suci, itu anaknya Salomo ini. Jadi ada 2 hal di sini, next. Yang pertama, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, jangan mengandalkan pikiran. Gampang ya, kita lakukan ini dulu. Jadi judulnya hari ini tentang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Next. Tentu ini bukan sesuatu yang baru, tetapi saya inginkan untuk kita ingat di dalam seluruh Alkitab yang kita punya dan kita percayai, selalu Tuhan inginkan segenap hati. Tak ulangi lagi, ya. Semuanya Tuhan inginkan bukan separuh hati atau 90%, tapi segenap, artinya totalitas. Next. Totalitas hati kita diberikan bagi Tuhan. Kita ingat akan perintah Tuhan, kasihlah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budi, segenap. Demikian juga soal percaya itu juga segenap hati, bukan setengah-setengah. Nanti kita akan periksa, ya, apakah kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus segenap hati atau sekedarnya saja. Nah, kita akan buktikan. Karena kita percaya, ketika kita segenap hati kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan tidak ada lagi kekhawatiran. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, gitu. Ada pujian lagu Jawa Ciro Reteng Papat 56 Barek putih yo sing teman. Nah, teman itu segenap hati Bapak Ibu, kan separuh-separuh. Jadi saat ini setiap kita sebagai jemaat di GPPS Sebentoro ini jemaat yang apa ya, istilahnya itu yang entek-entekan sama Tuhan, habis-habisan sama Tuhan, cintanya maksudnya. Orang yang cintanya sama Tuhan habis-habisan, entek-entekan. Jadi orang Kristen yang militer, orang Kristen yang berkenan, tidak lagi memperdulikan apa yang dia miliki, bahkan nyawanya tidak pedulikan. Yang penting semuanya bagi Tuhan Yesus dan Tuhan diinginkan. Jadi dari ayat ini ternyata saya memikirkan ada 3 hal arti dari percaya Tuhan segenap hati dan tidak bersandar pada pengertian. Yang pertama, next, tentang berserah sepenuhnya. Orang yang percaya pada Tuhan segenap hati maksudnya ya,
bukan sepenuh hati. Itu dia sudah menyerahkan hidupnya sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Kalau separuh hati ya tidak mungkin sepenuhnya. Digandoli ceritanya gitu. Tapi kalau percaya, wis sakarku Tuhan, suka-sukamu Tuhan, gitu. Bahasa Alkitabnya apa? Berserah pada Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Itu bahasa Alkitabnya. Orang yang tidak berserah sepenuhnya punya satu ciri. Dia ngomong aku harus berserah, tapi punya ciri ini berarti dia tidak berserah. Apa cirinya? Suka protes. Tampaknya berserah, sudah ngomong aku berserah, aku berserah, aku berserah. Sudah berapa kali nyanyikan pujian itu. Tetapi ketika sesuatu terjadi, proteslah dia. Itu artinya dia tidak berserah sepenuhnya. Dulu kemana-mana, waktu istri saya masih sehat, saya pelayanan sama istri, kemudian habis ibadah, biasanya entah siang entah malam, kita makan di luar, di depot atau warung sembarangan. Lalu saya tanya ke istri saya ini, "Mak, habis ini makan apa, Mak?" Saya biasa seperti ini, Bapak Ibu ya. Terserah Papa. Nah, dia mau terserah Papa. Dan saya ngomong, ya terserah Papa. Dia pikir bagi suami terserah aku, ya terserah. Kita makan kerja. Waduh Pak, bosen. Minggu lalu pecel, mau saya pecel lagi. Dia ngomong terserah, ternyata digandoli. Loh, katanya terserah. Bingung aku ya, ini saya ya. Ya harus ganti. Besok buntut aja. Kolesterol itu Pak. Loh, kalau lagi ya. Diprotes lagi. Masa dokter gak tahu kolesterol? Saya dilonok. Kan saya ngomong lagi, wes terserah mama, aku melok aja wes. Aku nurut sama mama, terserah. Jangan dia apalagi terserah Papa, wes pokoknya aku nurut. Nurut aku diprotesi terus. Ngerti maksud saya ya? Yang ketika saya pikir dia ya wes, oke nyerah. Wes ikan bakar aja. Karbon lu ono lagi Bapak Ibu. Ketika saya melihat seperti itu, kadang-kadang saya menertawakan diri saya sendiri. Kenapa? Ketika kita sudah berserah sepenuhnya pada Tuhan, kita mengatakan saya percaya pada Tuhan dengan segenap hati. Ternyata kita masih suka protes sama Tuhan. Itu artinya kita belum berserah. Sik digandoli, sik nggak percaya. Saya ini dari keluarga hamba Tuhan, walaupun orang tua saya dua-duanya sudah panggil Tuhan. Saya yang nomor 4 dari 4 bersaudara. Sekarang tinggal 3. Saya nomor 4 ya. Jadi yang saya ceritakan yang nomor 4. Suatu ketika kakak saya ini sakit, laki-laki, perempuan laki-laki saya terakhir. Kakak saya bertiga ini sakit keras. Tentu sebagai keluarga hamba Tuhan selalu berdoa kan? Berdoa dalam nama Tuhan sembuh. Dalam nama Tuhan sembuh. Tapi dari keluarga yang setia kepada Tuhan. Kalau ke gereja nggak ngelepek. Bahkan waktu itu kebaktian kaum wanita saya datang. Loh, lama terkepung kita di doa pagi saya datang. Jam 4:30 sampai 5:30. Doa malam, Sabtu malam setiap Sabtu malam jam 10 sampai jam 2 saya datang. Terus saya didelok kok keluar, kok gani banget. Tampaknya saya berserah, senang sama Tuhan, hidupnya senang terus. Tapi ketika kakak saya yang nomor 3 ini sakit, tak lama sembuh. Ternyata hasilnya meninggal. Wah, proteslah saya ini. Tuhan, apa Tuhan enggak salah? Engkau keliru Tuhan. Harusnya engkau panggil mereka yang borosan ke gereja, yang tidak suka berdoa, yang berkata-kata kotor, pokoknya enggak kecengkeran. Harusnya mereka engkau panggil Tuhan. Ini protes saya. Orang berkata, kalau lain itu tolong, apa lanjutnya? Proses saya enggak gitu. Saya enggak ditolong Tuhan. Karena saya pikir pertolongan Tuhan adalah kesembuhan. Saya berontak sama Tuhan.
pikir kalau Tuhan jadi saya katanya berserah. Setelah saya ini kok protes, saya itu diserah tadi. Apakah kita seperti itu Pak? Kita ngomong aku berserah pada Tuhan, aku percaya senang hati. Ternyata sesuatu terjadi yang tidak sesuai dengan kita mulai protes. Hati-hati. Dan saya katakan di atas mimbar ini, Yesus yang kita tinggikan, Yesus yang kita sembah, mboten nate salah. Tahu lagi ya, ketika sesuatu terjadi di kita, itu adalah kebenaran yang terbaik yang Tuhan kerjakan. Jangan pernah ragu sama Tuhan Yesus. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Tuhan hidupku kok ngene, nah itu mulai protes. Orang yang tidak berserah sepenuhnya itu juga protes. Tak orang protes next itu sama saja dengan menyalahkan Tuhan. Nggak benar Tuhan seperti ini, nggak benar Kak. Yang benar itu harusnya sembuh kan gitu. Kalau hari ini tidak ada menyalahkan Tuhan, puji Tuhan, puji Gusti. Tapi saya pernah Bapak Ibu dan saya bertobat. Saya tidak lagi. Apapun yang saya alami, saya terima, itu yang terbaik dari Tuhan. Karena Yesus itu tidak pernah salah. Yesus tahu kebenaran, dia kebenaran dan kehidupan. Makanya Tuhan Yesus dituntut untuk percaya segenap hati, bukan separuh hati. Dan separuh hati pasti harus proteksi. Dan terus saya katakan pada para jemaat, ojo jadi Kristen lele, tahu lele, sumute akeh. Bahasa Alkitab protes adalah bersumut, sumut, ngerti loh ya. Kalau sesuatu terjadi tidak sesuai keinginan kita, akan kita lakukan. Oh kok harus sumut, ojo, bersyukur. Bersyukur, walaupun kita nggak ngerti apa yang terjadi, yang tidak sesuai dengan kemauan kita. Aku pengen A, ternyata yang terjadi B, tetap bersyukur. Karena kita sudah berada di dalam kuasa Tuhan dan pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang luar biasa. Ini Keluaran 14:11. Ini salah satu protesnya bangsa Israel. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Bisa berlanjut, apakah yang kau perbuat ini Musa terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Tidak ada makanan, protes. Tidak ada minuman air, protes. Bersungut-sungut orang Israel, enggak orang mandeke. Dan sungut-sungut ini menjadi satu nilai negatif, bahkan paling negatif di mata Tuhan, sehingga mereka dibinasakan Tuhan. Hanya Yosua dan Kaleb yang masuk dalam perjanjian. Gara-gara apa? Dosa sungut-sungut. Mereka sebenarnya ikut ketika tiang awan berjalan, mereka berjalan, tiang awan bergerak ke kanan, mereka ikut, ke kiri ikut, berhenti pun ikut. Tetapi dalam pengikutan mereka akan Tuhan ada pemberontakan. Ada banyak orang Kristen yang mungkin tampaknya rohani seperti saya dulu. Kemanapun ikut, tetapi di dalam hati ada protes-protes, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau hari ini terjadi, bertobat. Gantikan dengan ucapan syukur. Ada mujizat dalam bersyukur. Ada mujizat. Tak ada daripada gundel ngomel bersyukur. Berserah itu namanya. Yang kedua, ketika kita tidak mengandalkan pikiran terhadap Tuhan, maka yang kedua, kita harus menanggalkan setiap logika kita, akal kita. Kita punya akal, punya pikiran, nderek Gusti Yesus. Namanya akal itu diseret. Yang nopo harus ditaruh dulu. Karena Tuhan yang kita sembah melampaui segala akal kita. Tidak pernah masuk di akal. Dan orang yang memakai logikanya, yang sering pakai logika, dia ini seringkali berargumen, berdebat dengan Tuhan. Oh, bedanya apa dengan tadi protes? Nah, bedanya gini. Nek protes itu nyalakan sana. Protes orang-orang demo itu kan protes pemerintah ya, di kota besar, protes menyalahkan kebijakan pemerintah, menyalahkan Tuhan dan gitu. Tapi kalau berargumen membenarkan diri sendiri, metode
gitu. Jadi ini membenarkan diri sendiri berargumen. Kenapa? Karena dia punya akal. Dan orang yang berargumen, lanjut, dia seringkali memberikan fakta dan fakta. Fakta itu apa sih? Fakta itu sesuatu yang terjadi, yang dia lihat, yang dia pikirkan, yang dia rasakan, itu fakta. Dan fakta itu selalu benar. Tetapi hidup kita ini bukan karena melihat, tapi karena percaya. Nah, makanya iman kita harus melampaui akal kita. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu. Orang yang mengandalkan Tuhan, logikanya ditaruh. Dia tidak pernah mengandalkan pikiran. Karena ikut Tuhan, namanya pikiran enggak payu. Buktikan ya, ada satu kesaksian. Satu ketika ada seorang ibu muda usia 35 tahun datang ke saya. Dia ada benjolan kecil di lengannya, tumor jinak, tumor lemak, tumor jinak. Dia datang bersama suami dan saudaranya. Datang saya ngomong, karena dia ini anak Tuhan, salah satu gereja di Kota Malang. Dia ngomong, Pak, saya ingin Pak benjolan ini hilang, sembuh maksudnya hilang. Tetapi saya tidak mau kena pisau operasi. Bingung saya. Terus kali dia Pak mau. Kalau dia tahu saya juga seorang hamba Tuhan, doakan saja Pak. Saya juga berdua, saya punya iman. Tapi yang penting saya tidak mau dioperasi. Kalau saya jadi dokter, jadi hamba Tuhan, kira-kira pilih mana? Berdoa atau operasi? Hah? Ya operasi, jelas Bu. Pakai logika saya sekolah 7 tahun ya, setengah tahun dokter itu. Saya pikir dioperasi langsung hilang. Lihat di doa dia langsung hilang. Saya tuh lagi itu 4 tahun depan, 10 tahun lagi wajah. Ayo, tapi suwe kan gitu kan. Makanya saya pikir searah itu nggak kanten Tuhan itu memberikan agar kepada itu ya nggak kanten. Karena kita tidak tahu jawaban Tuhan itu kapan kan gitu. Tapi kalau operasi jelas. Makanya saya katakan fakta itu jelas benar. Tapi iman kita harus melebihi fakta yang ada. Saya berkata seperti itu, saya katakan Bu, secara medis Bu, ini harus dioperasi Bu. Saya juga hamba Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap sama bisa menghilangkan ini tanpa operasi. Saya katakan demikian. Tetapi saya juga sebagai dokter, paling enak tuh dioperasi. Waduh, saya nggak mau loh, nggak mau tapi kok minta hilang. Saya mintanya sembuh mujizat. Ya memang betul mujizat bisa terjadi hari ini. Nah, saya ambil jalan tengah, tetapi Tuhan bisa pakai dokter. Wah, baru bingung dia. Iya benar juga. Tapi tetap akhirnya pulang, nggak ada ketemu. Tapi kan sudah lupa, 2 minggu lagi datang. Ibu yang sama, saya lihat di rekam medis, ternyata ibu ini yang sama juga. Bagaimana Bu? Jadi operasi? Enggak. Saya ingin sembuh dengan mujizat, dengan iman. Bingung saya Bapak Ibu. Saat manusia ada dokter, Bu dioperasi hilang Bu, langsung hilang. Namanya operasi kan langsung hilang, 30 menit selesai. Lalu kalau berdoa, kita nggak tahu jawaban Tuhan itu kapan. Akhirnya rame, mereka antara suami itu sama. Bu, terus menurut dokter operasi, dokter tertentu, dia ngomong gitu. Oh, saya mulai berbangun. Tapi saya nggak mau kena pisau bedah, dia ngomong. Saya nggak takut, tapi saya nggak mau ya, kok doa ya. Kan gitu. Akhirnya satu ketika dia ngomong, wes terserah dokter. Kalau kata terserah itu lega rasanya. Artinya apa? Kita diberi kebebasan. Karena terserah Tuhan, diberi kebebasan Tuhan mengatur hidup kita. Iya. Jadi dikandoli lah. Jadi ketika dia berkata terserah dokter, baik Bu, saya akan operasi dan saya juga berdoa setelah Tuhan sembuhkan itu. Bayangan saya secara logika Bapak Ibu, tumor itu hilangnya dengan operasi. Selesai. Logika saya seperti itu, akal saya. Nah, saya ambil peralatan, kemudian saya bius di lokasi, bukan bius tidur tapi bius lokal. Saya suntikan di situ.
Dia setelah saya suntikan nunggu 5 sampai 10 menit, saya tunggu. Setelah 10 menit saya datang lagi, saya sudah menyiapkan pisau bedah. Saya tahu yang terjadi. Mau saya ambil, saya lihat dulu, hilang. Bener-bener hilang. Sampai beberapa lama saya cari tidak dapat. Akhirnya saya ngumpul coba ikut cari DWC. Mungkin dilesep apa ya Bu, ikutnya boleh. Dokter sudah ada bilang, oh dokter terima kasih, terus ngoperasi. Loh, siapa yang ngoperasi? Kan saya nggak ngoperasi belas. Coba aku bilang, loh enggak, terima kasih dokter operasi. Bukan, imannya ibu yang menyembuhkan dia. Hari itu saya diajar oleh Tuhan. Wah ini dokter saya nggak payah. Di sini ada isinya, ada tukang pikir atau apapun. Dalam doa Yesus, dalam iman kita dengan iman dia ada Tuhan nggak laku. Betul nggak laku? Kenapa? Iman kita harus melebihi apa yang ada akal kita. Tidak mungkin payu ilmu kimia, air cucian untuk kaki nyusewu bisa diubah Tuhan Yesus menjadi anggur, air anggur yang manis. Enggak payu ilmu kimia, enggak bisa menjelaskan. Apalagi ada banyak kisah-kisah Alkitab yang secara logika nggak masuk di akal. Makanya dari Gusti Yesus itu ya supranatural, yang punya logika bisa revisi. Amsal dikatakan pada dalam senapati, jangan mengandalkan pikiran. Dan saya sudah mengandalkan pikiran, makanya saya bertobat dalam segala hal. Saya sudah tidak mengandalkan pikiran, saya andalkan iman saya. Saya didik Tuhan seperti itu. Memang ini tidak semua kasus seperti itu Bapak Ibu, tapi yang terjadi yang saya lihat terjadi, ibu ini sembuh total tanpa pisau operasi, hanya bius saja, dan tidak ada obat bius menghilangkan tumor jinak, tidak ada. Luar biasanya Tuhan kita yang kita sembah, yang tetap hari ini sama kuasanya dan selama-lamanya. Lukas 5:5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak nangkap apa-apa. Waktu itu Yesus menyuruh Simon Petrus untuk menebarkan jalannya, dan dia, Simon, mulai menyampaikan faktanya. Telah sepanjang malam kami bekerja keras, iwak gadol aja gak oleh guru, iwak water gak oleh, belas-belasan. Tapi Petrus adalah pribadi kita contoh. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, karena itu firman-Mu, karena itu perintah-Mu, kami akan letakkan akal kami ini di bawah perintah Tuhan, di bawah firman Tuhan yang terjadi mujizat. Jadi kalau akalnya berjalan, wes sopok niat gak oleh keringat petok, lapor nuruti terkait Tuhan Yesus, lapor nurut firman Tuhan segitu, karena dia tak melakukan dan tidak terjadi mujizat. Ada banyak saat yang menyodorkan fakta. Tuhan, dia sudah 4 hari bau. Tuhan di situ cuma ada 5 roti 2 ikan, bagaimana bisa mengenyangkan atau memberi makan 5.000 orang lebih? Menyampaikan fakta-fakta. Dan sekali saya katakan, fakta tidak berarti di dalam pandangan Tuhan Yesus. Dan dia memiliki kuasa. Mungkin kita punya masalah sakit berat, masalah ekonomi, nggak perlu menyampaikan fakta ini seakan-akan berargumen dengan Tuhan. Cukup kita bersyukur dan doa yang ajaib yang berdaulat akan mengerjakan sesuatu yang baik atas kita. Yang ketiga, tidak lain dan tidak bukan, fokusnya tetap Tuhan. Orang percaya pada Tuhan senang hati dan tidak mengalami pikiran, fokus hidupnya hanya pada Tuhan Yesus. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Orang fokusnya pada Tuhan itu matanya yang tertuju pada Tuhan. Orang yang fokusnya bukan pada Tuhan, lanjut ya, bukan pada Tuhan, dia punya ciri. Cirinya apa? Yang fokusnya bukan pada Tuhan, dia akan lebih memperhatikan masalahnya. Fokusnya bukan pada Tuhan, berarti fokusnya pada apa? Pada yang lain, yaitu masalahnya. Next. Dia akan lebih memperhatikan masalahnya. Jadi kalau saya fokus saya pada drum, maka akan saya lihat drum itu mereknya apa, saya bisa tahu.
Dan saya tidak melihat mereknya gitar apa, mereknya keyboard apa, karena saya nggak lihat itu. Yang saya lihat drum. Tahu artinya? Kalau hidup kita fokusnya pada Tuhan Yesus, maka yang kita lihat kuasa Tuhan, kasih Tuhan, mujizat Tuhan, kemuliaan Tuhan, bukan masalahnya. Masalah akan nyingkir, karena kita nggak lihat itu. Walaupun masalah di dekat kita, walaupun masalah kita alami, walaupun di sini ada gitar di dekat saya, ada keyboard dekat saya, tapi kalau fokus saya pada drum, saya hanya lihat drum saja. Ini nggak akan tampak. Jadi kalau hari ini yang punya masalah berat, aku diputus pacar lah, gak ada loh anak muda tanpa saya fokus pada Tuhan Yesus. Aku tangguh akeh lah, gak bisa nyawa tinggal hari tetap fokus pada Tuhan Yesus. Yang penting bersyukur ini. Orang yang fokusnya bukan pada Tuhan lebih menderita masalah, dia akan mengalami apa nes? Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Wes itu wes ciri ini. Jadi kalau ada orang Kristen kok sedih, kok khawatir, kok bimbang, kok takut, tak jamin dia dalam masalah lain daripada dalam Yesus ini. Ayo orang kiri kanan, dalam Tuhan Yesus saja. Ayo lihat Tuhan Yesus saja, dalam masalahmu. Iya kan? Kenapa bu sedih? Utangku akeh lho, jadi pikiran tangi. Yo kan tidak dipikir ya apa Pak, kan ditagih terus. Betul. Tapi kalau fokus kita pada Tuhan Yesus, Tuhan akan menyelesaikan itu. Jadi berkati oleh saya ini ya, udah berapa kali kan gitu. Saya undang untuk pemain musik kembali bersedih. Matius 14:30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ketika fokusnya pada Tuhan Yesus, dia bisa berjalan dengan baik. Tapi mulai dia fokusnya pada angin, kepada gelombang, maka itu mulai tenggelam. Kalau hari ini ada pribadi yang tidak fokus lagi pada Tuhan, hati-hati, kita mulai tenggelam, kita mulai khawatir, kita mulai bimbang. Jadi ada 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama, perjalanan Tuhan Senapati tidak berjalan pada pengertian. Yang pertama apa? Berserah sepenuh-penuhnya. Lanjut. Yang kedua, singkirkan logika kita. Dia Gusti ora usah mikir. Cukup iman. Dan fokusnya tetap Tuhan. Sehingga kita tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Saya sekali lagi jemaat Tuhan di tempat ini, jemaat yang tetap bersyukur senantiasa, tetap memuliakan Tuhan. Apapun terjadi, masalah pun gede, kalau jadi bikin masalah, pasti beres, pasti. Karena apa? Dia adalah Bapa yang baik. Tidak mungkin membiarkan anaknya ini mengalami masalah berkelanjutan. Wes tak jarno, wes anakku nggak sakit lah sebagai bapak dan kita orang anak. Anakku sakit pun nggak tak jarno Bapak Ibu. Anakku jatuh nggak tak jarno. Kita sebagai bapak, otomatis hati seorang bapak itu nolong dia. Tetap hidup dalam kuasa firman Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ingin Engkau Tuhan, Mas merah dan berwarna, tidak ada artinya. Hanya pribadi Yesus yang sangat berarti bagi kita. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu.
Memang Tuhan tidak pernah sia-sia. Ketika dia ditaburkan, dia akan bertumbuh dan berakar, membuat setiap pribadi percaya segenap hatinya pada Yesus. Tidak melakukan dia lagi, tidak mengadakan pikiran kita, tetap percaya fokus pada Yesus. Bapa yang luar biasa baik bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu saat ini Bapa. Betapa baiknya Engkau bagi kami. Engkau mengatakan kembali kami percaya segenap hati kami Tuhan, dengan berserah sepenuh-penuhnya, tidak mengandalkan logika kami dan fokus kami hanya pada Tuhan. Tengah hidup kami adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Dan hari ini kami disegarkan kembali. Apapun yang kami alami hari-hari ini, tetap Yesus lebih besar dari segalanya. Tetap Yesus kekuatan kami, tetap Yesus penolong kami. Dan selalu Tuhan memberikan yang terbaik bagi setiap anak-Mu. Dan Kau Bapa yang luar biasa baik bagi kami. Kau berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir saat ini Bapa. Peluk kami dalam pelukan Roh Kudus, di dalam kasih-Mu yang tidak pernah ada habis-habisnya. Kau melawat kami. Kami percaya Tuhan berkat melimpah atas kami. Secara khusus kami berdoa buat Ibu Gembala, Ibu Betayeni. Kekuatan kesehatan secara luar biasa Tuhan anugerahkan Tuhan hamba ini setia melayani Engkau. Kirapat takarapas salah apakal rapas ini. Engkau mengasihi hamba ini dan penuh setia melayani Engkau sejak masa muda. Engkau tidak pernah meninggalkan hamba ini Bapa. Kau tetap memeluk hamba-Mu dan kasih yang luar biasa, mendekat hamba-Mu ini, memelihara hamba-Mu dan kuasa yang luar biasa. Beserta seluruh keluarganya ada dalam hadirat Tuhan yang luar biasa indah. Dan kami melihat betapa gereja ini menjadi gereja yang luar biasa, menarik banyak orang datang kepada Tuhan karena kemuliaan terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa dan seluruh jemaat yang hadir, bahkan pelayan Tuhan, worship leader, singers, para pemain musik, multimedia, para pengerja tempat ini. Berkat melimpah atas mereka, dan apapun mereka kerjakan, Tuhan selalu jadikan berhasil. Dan jadikan jemaat ini menjadi jemaat yang takut akan Tuhan dalam segala hal. Engkau yang terutama. Hormat, pujian, kuasa bagi Yesus Tuhan. Demi nama Tuhan kami hidup, Yesus Masiah, pengharapan kami kekal. Kami sudah diberkati dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita katakan, amin. Dan berkati kita semua. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu sudah terberkati. Amin. Terima kasih Pak, firman sudah disampaikan. Biarlah kita sama-sama belajar berserah sepenuh hati tanpa alasan pada Tuhan. Puji Tuhan. Saya sampaikan sebentar pengumuman, tapi sebelumnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tiada yang mustahil.
juga ibadah hari Kamis juga sama jam 6 sore. Mari kita sama-sama berkumpul tempat ini, satukan hati, biarlah kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Untuk selanjutnya, karena kita sudah berkat yang luar biasa dari Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh gembala kita. Dengan pujian kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Sungguh kuasa-Mu yang lebih besar. Amin. Semuanya kami boleh berserah kepadamu ya Yes, Tuhan. terima kasih. Engkaulah Allah kami yang patut kami puji Yes. dan kami muliakan. Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal, Amin. pertengahan ke akhirnya. Yes. Tuhan, Engkau sudah menolong hamba-Hambamu yang melayani. Yeah. Kami pujian. Yeah. Berikan tetap setia ini Amin. padamu. Terlebih hamba-Mu Yes. yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Oh, yes. Tempat dia lebih heran guna kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Semua pemain musik, talenta-talenta yang Tuhan berikan kepadanya, Yeah. biarlah talenta-talenta itu dia pergunakan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Yes. Terima kasih Tuhan. Yes. Terima kasih Engkau memberkati semua sidang jemaat. Amen. Pekerjaan apapun yang mereka kerjakan, Yes. Engkau memberkati. Amen. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk pemerintahan kami, Yeah. di mana hari ini mereka sedang merayakan hari kemerdekaan. Yeah. Kiranya Tuhan tolong Yeah. atraksi-atraksi yang mereka buat, Engkau senantiasa menyertai, Yes. supaya semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Yes. terima kasih Terima Tuhan. Engkau baik buat kami Amen. semua. Mana Tuhan, bentar kami akan berpisah satu Yeah. dengan yang lain. Kami akan pulang ke rumah Oh, yes, masing-masing. yes, terima kasih. Mari ya Tuhan,
Kiranya Engkau akan memberkati kami semua. Iya. Kiranya berkat kecintaan Allah Bapa, Yes. damai sejahtera tetap menyertai kalian Yes. mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amen, amen. Tuhan tetap menyertai. Terima kasih bahwa mereka tiba di rumah dengan sejahtera daripada Amen, Tuhan. amen. Tuhan, dan bila mana Engkau datang yang kedua kali, Yes. Engkau akan menyebut kami semua, Amen. anak-anakmu yang Amen. sungguh-sungguh setia Amen. berbakti kepada Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan, Yes. terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yes. Yesus Kristus. Yes. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Yes. Terima kasih. Selamat pulang semuanya. Terima kasih. Haleluya. Tuhan.